Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan memperbanyak kalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang melihat video ini insyaallah kelak mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta maksuduna wa ridhaka madlubuna. Para pemirsa jamaah dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita ya, yang insyaallah pada hari ini kita bahas ulang kajian adab nabawi yang ke-12, yaitu adab bertetangga ya. Sebagaimana diketahui, makna tetangga dalam Islam adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Ya, sebagian ulama seperti Imam Al-Auza'i dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad menyebutkan tetangga itu adalah sampai 40 rumah dari setiap arah. Dari kanan, dari kiri, ya, dari depan maupun dari belakang. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan hubungan sosial yang luas di lingkungannya. Kemudian keimanan seseorang berkaitan dengan sikap kepada tetangganya. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis riwayat Muslim, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan juga Bismillahirrahmanirrahim, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi mengucap itu sampai 3 kali. Ditanya oleh sahabat, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Maka penjelasan ini menjelaskan bahwa pertama, iman seseorang belum sempurna jika ia menyakiti tetangganya. Jadi sama tetangga itu tidak dibenarkan kita menyakitinya ya. Kemudian yang kedua, gangguan bisa berupa pertama perkataan, membicarakan keburukan tetangga, menggibah dia ya. Jadi tak dibenarkan. Jadi jangan sampai kita itu menceritakan aib tetangga kita ya. Mau kita memakan bangkai saudara kita sendiri, kan tak mau kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita tahu itu dilarang tapi itu juga yang kita buat. Padahal banyak sekali ya kajian-kajian terkait dengan ghibah yang itu seperti makan bangkai saudara sendiri. Dalam lagu Haji Roma Irama kan begitu juga ya. Kata beliau begini dia. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan, keterlaluan. Teng 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 musiknya ya kan. Nah, jadi begitu. Jadi jangan sampai kita ini menyakiti tetangga dengan kita mengatakan sesuatu yang tak baik. Jadi perkataan-perkataan yang tak baik itu dihindari ya. Kemudian perbuatan, misalnya terlalu bising, ribut di rumah itu ya, atau membuang sampah sembarangan, memarkir kendaraan menghalangi rumah daripada tetangga sehingga dia tak bisa lewat. Itu bagian yang dilarang dan itu mengganggu daripada kenyamanan tetangga.
Jadi tak dibenarkan tuh. Ya. Oleh sebab itu kita jaga betul tuh. Bahkan ya Jibril itu terus-menerus mewasiatkan tentang tetangga. Dalam hadisnya begini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuh. Jibril terus-menerus mewasiatkan aku tentang tetangga. Sampai aku mengira, kata Rasul, tetangga akan dijadikan ahli waris. Begitulah saking pentingnya ya berbuat baik kepada tetangga. Artinya Jibril itu memperhatikan luar biasa terhadap hak tetangganya. Kemudian yang kedua menandakan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah amalan yang sangat agung. Makanya kalau ada rezeki kita berlebih atau kita sedang makan enak, kalau mau berbagi, bagilah tetangga kita. Itu yang paling pertama. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Jangan sampai tetangga itu ibaratnya melihat kita itu tak merasa nyaman. Bahkan dia ketika melihat kita, dia menghindari. Nauzubillah, semua nauzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai kita melakukan hal yang demikian yang membuat tetangga kita semakin memusuhi kita ataupun dia itu menjauhi kita ya. Dan orang yang paling baik kepada tetangganya adalah yang paling disukai Allah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ya, khairul jiran indallahi khairuhum lijarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Oleh sebab itu ya, begitu sangat luar biasanya kita dengan tetangga itu harus berbuat baik senantiasa. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh tetangga kita. Ya, buatlah hal-hal yang baik. Maka ukuran kebaikan seorang di sisi Allah itu dapat dilihat bagaimana dia memperlakukan tetangganya. Dan semakin baik seseorang kepada tetangganya, semakin tinggi kedudukannya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, maka kita jagalah. Adapun adab-adab bertetangga, nah ini adab-adabnya. Adabnya ada sekitar 9. Ini kita bahas 9, mudah-mudahan selesai. Ya kurang lebih waktunya 30 menit, mudah-mudahan ya kita selesaikan. Apa yang pertama? Adab-adab bertetangga. Pertama, tidak menyakiti tetangga baik dengan perkataan maupun perbuatan. Artinya tidak mengeluarkan suara keras yang mengganggu. Jadi jangan ribut. Awak dalam rumah itu macam kayak satu komplek itu punya awak. Sehingga semua orang dengar apa kata-kata kita. Kita ini mesti bisa menjaga. Ya, jangan terlalu ribut kali kita. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita buang sampah di tempat tetangga itu, sampah-sampah jangan. Itu bagian adab. Ya. Kemudian tidak memarkir kendaraan menutup akses rumah tetangga tersebut. Ya. Dan tidak melihat ke rumah tetangga dengan apa ya? Dengan sengaja yang kita perhatikan semuanya. Sehingga kita ini tak tahu diri kalau udah bertetangga itu rumahnya pun nak masuki semua, sak kamar-kamarnya pun nak mau tahu. Yaitu privasi. Dan itu kenyamanan bagi tetangga. Kalau dia kita masuk rumahnya begitu, dia tidak nyaman. Maka ini kita jaga betul. Ya, kenyamanan dia. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu. Janganlah ia menyakiti tetangganya. Jangan sakiti tetangga kita. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi jagalah privasi tetangga itu dengan kita tidak apa melihat-lihat keadaan rumah itu sampai sedetail-detailnya kita tengok. Jadi jangan pula kita terlalu apa mau tahu semua dalam rumah itu pun mau tahu. Ya. Kata Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 12, dan janganlah kalian saling memata-matai. Wala tajassasu. Itu dilarang ya. Dan kita menengok mata-matai, tengok
perhatikan. Tapi kalau merhatikan itu dalam hal konteks misalnya melihat karena orangnya tak ada, kita jaga rumahnya, itu tak apa-apa, bagus. Malah itu sangat dianjurkan ya. Jadi menjaga kita, harta saudara kita, itu sangat sangat dibenarkan dalam Islam, dan itulah yang sangat baik. Ya, artinya kita jaga ya. Jangan sampai dia itu mengalami kesulitan. Para pemirsa jamaah dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjaga privasi tetangga itu pun sangat dianjurkan. Kemudian membantu dan menolong tetangga. Kita bantu ya, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat dekat maupun kerabat yang jauh. Kita jaga dan membalas kebaikan, tidak pelit kepada tetangga itu. Ya. Jangan kalau dia pas memberi, kita tak ingin memberi lagi. Atau kalau misalnya dia nggak beri, kita nggak juga beri. Jangan gitu. Kalau memang dia tak beri, kita yang beri. Jadi jangan pula tunggu diberi, dikasih dia, baru ngasih. Tidak begitu. Kalau ada rezeki kita dan ada hal-hal yang kita kita buat seperti masakan-masakan, kita bagi tetangga. Jadi kuahnya itu dibanyakkan. Kalau lagi masak yang enak, kuahnya dibanyak. Tapi jangan kuah aja. Kadang udah tahu masak, kuahnya aja yang dikasih. Oh, ya, jangan pula lah. Kasihlah dagingnya. Jangan pula salah letak. Nanti daging rupanya lengkuas. Nah, itu masalah juga itu. Ya, jangan pula sampai begitu. Jadi kita jaga betul. Kemudian yang kedua adabnya, menjaga dan melindungi tetangga. Nah, ini kita jaga nih. Itulah tadi macam rumahnya. Kalau tak ada orang, kita jaga, kita tengoki, boleh. Hartanya kita jaga tuh. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita saling menolong itu, mudah-mudahan. Jadi tetangga berhak merasa aman dari gangguan. Itu pertama. Kemudian tetangga itu punya kewajiban pertama, memiliki yang dijaga itu kehormatan. Jadi jangan kita hina dia, jangan kita caci dia, jangan kita maki dia, atau kita buat misalnya kita fitnah dia, jangan. Kehormatan itu kita jaga, karena dia tetangga kita. Ya, begitu sangat dekatlah hubungan saudara terhadap tetangganya. Kemudian hartanya, itu tadi kalau misalnya tak ada di rumah dia, boleh kita perhatikan rumahnya, kita lihat, kita tengok, kita jaga itu. Kemudian apa lagi? Keluarga. Ya, anggap keluarga dia itu ya keluarga juga. Bahwa kita saling membantu. Ya, ta'awun. Kemudian keselamatan tetangga itu kita jaga. Termasuk menjaga rumah ketika pergi tadi, itu hartanya tadi ya. Nah, itu kita jaga betul. Nah, kemudian yang ketiga, apa adabnya? Tidak menggibah tetangga dan membelanya jika digunjingkan. Artinya digunjing orang lain. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah kalian sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Jadi tak dibenarkan. Itu tadi lagu Haji Roma Irama tadi kan. Jangan kita menggunjing. Rugi kita. Kenapa? Menanggung dosa. Kan gitu kan. Maukah kau tanggung dosa dari orang lain, sedangkan pahlamu kau berikan kepadanya? Jangan Anda berbuat ghibah. Ceng ceng ceng. Nah, gitu aja musiknya. Tapi jangan pula kita menggibah orang ya. Kemudian dalam hadis pun disebutkan, kata Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu baik ia zalim atau dizolimi. Baik ia yang zalim atau dia dizolimi, kita tolong tetap. Jadi kita ini kalau sama tetangga itu memang harus kita jaga. Ya. Kita bantu, kita tolong.
Jadi tidak boleh membicarakan aib tetangga. Jika ada orang yang menggibah tetangga kita, wajib mencegah dan membela. Dan tidak boleh membiarkan reputasi tetangga itu dirusak oleh orang lain. Walaupun dia zalim atau dia yang dizalimi, kita jaga, ya. Jadi jangan sampai kita merusak tetangga kita dengan membuat dia tidak nyaman. Kemudian yang keempat, apa adabnya? Menjaga rahasia tetangga. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ya, hadisnya Hasan, kata Nabi, al-majalisu bil amanati. Majelis itu mengandung amanah, rahasia harus dijaga. Jadi dijaga. Dalam hadis lain, Bismillahirrahmanirrahim, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, ya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi semua rahasia dan kondisi rumah tangga, tetangga itu harus kita jaga. Tidak boleh menyebarkan berita buruk tentang keluarga tetangga, anak-anaknya, atau masalah rumahnya. Ini kita jaga betul nih. Jadi jangan sampai mulut kita ini, ya, tidak bisa menjaga rahasia. Kemudian adab yang kelima, ikut bergembira ketika tetangga bergembira. Jadi kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta dan kasih sayang bagaikan satu tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Jadi mengucapkan selamat saat ada pernikahan, kelahiran, kemudian kelulusan anak atau hajatan dan lain sebagainya, ya itu sangat dianjurkan. Dan jika ada acara, kita turut mendukung dan membantu tanpa mengganggunya. Kita jaga betul tuh, ya. Jadi ikut bergembira ketika tetangga itu juga bergembira. Tetangga beli sepeda motor baru, alhamdulillah, kita pun senang, ya. Gembira kita. Jangan pula kita enggak. Ini tetangga beli sepeda motor, awak pun beli juga. Wah, mau hebat-hebatan. Paten-patenan, ya kan, siapa yang paling mantap. Nanti tetangga beli sepeda motor lebih besar lagi, beli lagi yang besar. NMAX, ya kan. Sama-sama lah itu beli. Nanti beli lagi yang lain, roda 4 mobil, beli juga dia. Tapi tak bisa boleh, akhirnya yang datang roda 4 ambulan. Nah, ya kan? Masuk rumah sakit. Apa mau bilang? Apa yang mau dikata lagi? Gara-gara cemburu-cemburu terhadap tetangga. Tapi kalau apa namanya, di zaman sekarang ini tak ada lagi gitu. Karena tak penting lagi yang begitu-gitu. Ya kita jagalah. Jadi dengan tetangga itu harus bisa kita apa namanya, ikut bergembira ketika tetangga juga bergembira. Kemudian yang keenam, menghibur tetangga ketika terkena musibah. Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang sebenarnya adalah saat pertama kali ditimpa musibah. Dia menenangkan tetangga yang sedih itu sangat dianjurkan. Dalam hal ini kita harus bisa menjadi setawas dingin bagi mereka. Jangan kita yang memperkeruh daripada air tadi. Kita yang membuat suasana tak baik. Harusnya kita ini bisa jaga, ya. Kemudian melayat ketika ada kematian. Jadi asal ada kematian itu datang. Apalagi tetangga awak dekat kan, awak datangilah. Jangan kita tak mau datang. Memberi bantuan moral maupun materi. Kita jaga itu. Sikap kita jaga. Kemudian kalau ada rezeki kita, materi uang kita kasih. Kalau memang kita ada, jangan kita pelit. Dan yang terakhir, Islam sangat menganjurkan saling menguatkan saat musibah. Apalagi yang terjadi pada saat ini negeri kita dalam keadaan musibah juga kan. Daerah Sumatera ini, mulai dari Aceh sampai Padang, ya. Pulau Sumatera ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena begitu luar biasa bencana yang dialami, apalagi di daerah Aceh Tamiang. Kita doakanlah saudara-saudara kita itu mampu menjalani, ya, yang sudah ditetapkan Allah bagi mereka. Dan mudah-mudahan mereka tetap bersabar dan istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam dia menghadapi segala ujian dan cobaannya. Insya Allah. Ya, bagi yang punya rezeki mau donasi silakan bantu-bantu saudara kita di mana-mana yang ada donasi bantu. Ya, atau punya pakaian yang tak dipakai kita bagikan. Kalau memang misalnya
Ada rezeki kita berupa makanan, bagikan makanan dan sebagainya, ya. Bantu saudara-saudara kita. Kemudian yang ketujuh, adab bertetangga itu memenuhi kebutuhan tetangga terutama ketika mereka lapar. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Munfrad, ya, Al-Mufrad. Jadi ada hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i. Tidaklah seorang itu beriman jika ia kenyang sedangkan tetangganya lapar. Masya Allah. Ini luar biasa. Maka dijaga betul. Jangan sampai kita punya tetangga dalam keadaan miskin, lapar, kita kenyang, tapi dia tak makan. Oleh sebab itu kita jaga, ya, tetangga-tetangga yang demikian, yang tidak bisa makan, kita tengok, kita perhatikan. Jangan sampai kita membiarkan hal yang demikian. Maka tidak boleh membiarkan tetangga menderita, ya, kelaparan. Jadi berilah makan, meskipun sederhana. Jadi kita bantu itu. Kalau ada tetangga yang sulit ekonominya, bisa kita bantu. Tapi kalau emang kita punya, ya, tapi kalau emang nggak kita punya, paling tidak jangan kita itu menampakkan kekenyangan kita kepada mereka, sehingga mereka nanti akhirnya berpikir, kenapa ya punya tetangga kok begini, ya. Kita jaga. Jadi oleh sebab itu ada rezeki kita bagi. Kalau bisa makan berbagi, makan berbagi. Ya, para jamaah pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedelapan, sering berkunjung dan mempererat hubungan persaudaraan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, tahadu tahabbu. Jadi saling memberi hadiah kalianlah. Kata Nabi. Jadi saling memberi hadiah itu sangat dianjurkan. Niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi menjenguk ketika sakit, ya. Kemudian mengucapkan salam saat bertemu, kemudian mengunjungi tanpa mengganggu waktu istirahat mereka, ya, dan menguatkan ukhuwah antar rumah tangga tadi. Jadi kita jaga, ya, kuatkan, saling menguatkan satu sama lain. Ini adabnya. Jadi sering berkunjung, mempererat persaudaraan itu sangat dianjurkan. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, memenuhi undangan tetangga. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman lam yujibid da'iyah faqad asallaha wa rasulah." Siapa yang tidak memenuhi undangan, sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini hal yang luar biasa. Kalimat bermaksiat ini. Maka kita ini kalau ada undangan datang, usahakan. Kecuali lupa, itu lain cerita, ya. Lupa itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau memang kita diingatkan dan kita tahu, sengaja tak datang, ini tak dibenarkan. Ya, jadi tetangga itu mengundang, misalnya acara pernikahan, makan, itu sangat dianjurkan datang. Jadi jangan sempat nggak datang. Nah, ini pertanda penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Jadi kita jaga, ya, jangan sampai kita ketika diundang kita tak mau datang. Datanglah. Siapapun tetangga itu, kalau dia mengundang, maka hadiri. Nah, para jamaah pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kesembilan daripada adab-adab bertetangga. Maka kita jaga baik-baik. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukannya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengkaji kajian ini, semakin baiklah kita kepada tetangga kita dan menjaga adab-adab kita terhadap mereka agar mereka nyaman dan tidak merasa terganggu, sehingga persaudaraan itu semakin kuat dan ukhuwah pun makin berjalan dengan harmonis. Demikianlah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, terkhusus bagi saya pribadi, Ana Al-Fakir Muhammad Arifin. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan Allah kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan senantiasa menjadi orang yang memperbaiki diri serta bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu saja akhirul kalam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.